Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang jihad dan radikalisme politik agama dan kekerasan global. Di sini terdapat 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri yaitu Anita Hidayatun Solikah, NIM 192111115. Yang kedua ada Nadia Maharani Ratnadewati, NIM 192111117. Yang ketiga ada Doni Hendra Saputra, NIM 192111125. Di sini terdapat 3 subbab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu jihad, yang kedua yaitu radikalisme, dan yang ketiga politik agama dan kekerasan global. Yang pertama, jihad. Jihad berasal dari kata al-jahdu atau al-juhdu yang berarti al-taqoh, mampu, berusaha, dan kuat, yang berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau berjuang bersungguh-sungguh. Dalam salah satu firman-Nya, Allah memerintahkan, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan yang sebenar-benarnya. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Dalam firman-Nya Allah yang lain diungkapkan, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surah Al-Ankabut ayat 6. Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kata jihad tidak selalu menunjukkan makna perang atau perjuangan bersenjata. Dengan demikian, jihad dapat disimpulkan bahwa mencurahkan segala kemampuan manusia dalam suatu tujuan. Berjihad merupakan salah satu perbuatan yang mendapatkan ganjaran yang lebih di sisi Allah. Namun, jihad itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu berjihad dengan lisan atau perkataan, yang kedua berjihad dengan harta, dan yang ketiga berjihad dengan jiwa. Hukum jihad. Pada dasarnya, jihad itu termasuk fardu kifayah, namun menjadi fardu ain jika 1. Seorang muslim mukallaf masuk di medan perang dan tidak boleh lari. 2. Jika musuh telah memasuki wilayah sehingga kaum muslim mukallaf wajib memerangi. Dan yang ketiga, jika diperintahkan oleh pemimpin untuk berperang, maka saat itu pula wajib ain. Tujuan dari jihad yaitu untuk mempertahankan hak kaum muslim, bukan dengan cara merampas hak milik orang lain, karena pada prinsipnya Islam sangat menghargai dan menjunjung hak hidup manusia. Jihad juga termasuk dalam rangka tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Motivasi jihad yang dilakukan kaum muslimin tidak terlepas dari upaya penegakan amar ma'ruf nahi mungkar berupa 1. Terpeliharanya agama, 2. Tercegahnya kezoliman, 3. Memberantas kemunafikan, dan yang keempat membela orang-orang lemah. Keutamaan jihad di sini disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada orang bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya Doni Hendra Saputra, NIM 192111125.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Anita. Nah, radikalisme. Radikalisme adalah suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar, tetapi dengan menggunakan cara yang salah. Radikalisme dalam arti bahasa berarti paham atau aliran yang mengingatkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu, radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandang kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham politik. Nah, Dawinsa mengemukakan definisi radikalisme menyamakan dengan teroris. Tapi ia sendiri memakai radikalisme dengan membedakan antar budaya. Radikalisme adalah kebijakan dan terorisme bagian dari kebijakan radik tersebut. Definisi Dawinsa lebih menyatakan bahwa radikalisme itu mengandung sikap jiwa yang membawa kepada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan kemampuan dan menggantinya dengan gagasan baru. Maka, yang terakhir ini, radikalisme adalah sebagai pemahaman negatif dan bahkan bisa menjadi berbahaya sebagai ekstrem kiri dan kanan. Gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja, tetapi mempunyai latar belakang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme. Nah, yang pertama, faktor sosial politik. Gejala kekerasan agama lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial politik daripada gejala keagamaan. Gerakan yang secara salah oleh Barat disebut sebagai radikalisme itu lebih tepat dilihat akar permasalahan oleh sudut konteks sosial politik dalam kerangka historisitas manusia yang ada di masyarakat. Secara historis, kita bisa melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lainnya ternyata lebih berakar pada masalah sosial politik. Dengan membawa bahasa dan simbol serta slogan-slogan agama, kaum radikalis mencoba menyentuh emosi keagamaan dan menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan mulia dari politiknya. Yang kedua adalah faktor-faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya dan bukan agama atau wahyu suci yang absolut. Walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalil membela agama, jihad, dan mati syahid. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif, jadi sifatnya nisbi atau subjektif. Yang ketiga, faktor-faktor kultural ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatar belakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural dipahami masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai antitesa terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme
yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan faktor sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspek atas negara-negara dan budaya. Peradaban Barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal umat manusia yang telah dengan sengaja melakukan proses marginalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan. Yang keempat, faktor-faktor ideologis. Anti-westernisme, motivasi, dan gerakan anti-barat tidak disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan, tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai persaing dalam budaya dan peradaban. Dan yang terakhir, kelima, faktor-faktor kebijakan pemerintah ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagai umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini, elit-elit pemerintah di negara-negara belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan atau radikalisme, sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat. Di samping itu, faktor media massa, pers, Barat yang selalu memojokkan umat Islam juga menjadi faktor reaksi dengan kekerasan yang dilakukan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Nadia Maharani Ratnadewati, NIM 192111117. Politik, agama, dan kekerasan global. Untuk konsumsi umum sehari-hari, ada kesan miring bahkan negatif pada makna yang terkandung dari kata politik. Untuk pengertian ini, misalnya ketika Profesor Dr. Haji Amin Rais bertanya kepada salah seorang politikus yang juga seorang kiai tentang alasan kepindahan sang tokoh dari satu partai ke partai yang lain, yang sangat mungkin membuat bingung pengikutnya. Sang tokoh dengan santai menjawab bahwa politik itu kan urusan dunia, sementara urusan dunia itu hanya permainan saja. Sementara untuk makna yang berkonotasi negatif, kata politik dipahami sebagai bidang kegiatan yang mengandung unsur-unsur kelicikan, hipokrisi, ambisi, buta, pengkhianatan, penipuan, dan sejumlah kata lainnya yang mengandung makna kurang tepat dan kurang terpuji. Dari pemahaman seperti inilah, maka dapat dipahami kenapa sebagian orang tua mewanti-wanti putra-putrinya untuk tidak terjun ke dunia politik. Terlepas dari pemahaman masyarakat umum yang cukup keliru seperti tergambar di atas, ternyata kajian politik adalah salah satu kajian yang cukup menarik. Cukup banyak ahli yang telah mengambil bagian dalam membahas dan mengembangkannya, baik pemikiran politik secara umum maupun secara khusus, yang dikaitkan dengan konsep ajaran tertentu, seperti agama, budaya, dan sebagainya. Kata atau istilah politik dalam bahasa Indonesia terambil dari kata bahasa Inggris, yakni politik, yang secara harfiah bermakna acting or doing wisely, prudent. Dan yang kedua, well-judged, prudent, atau sikap bijaksana atau hati-hati yang bersikap dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak. Kata tersebut juga bermakna the art of government atau tata pemerintahan atau seni pemerintahan. Radikalisme global jelas menjadi pemusnah pertumbuhan kehidupan demokrasi antar bangsa-bangsa di dunia. Akan tetapi, seringkali demokrasi dikambing hitamkan dalam kerangka politik pengejawatan. Praktik radikalisme yang penuh intrik kepentingan politik global. Pertentangan perdebatan terhadap konsep pemanusiaan manusia, di mana manusia merupakan khalilullah dan berkewajiban menyebar perdamaian demi memakmurkan bumi, maka tidak ada kendala dan masalah dengan Islam, karena memang senafas dengan definisi tersebut. Namun demikian,
demikian, jika proporsi demokrasi berlebihan yang telah meniscayakan manusia sebagai adiluhung menafikan kekuasaan transcendental yang dimiliki oleh Tuhan, maka demokrasinya akan mendiskreditkan manusia lain. Bangsa yang satu menafikan bangsa yang lain, bahkan negara satu sebagai adik kuasa menganggap negara lain sebagai sapi perahan yang dinikmati susunya. Oleh karena itu, dalam konteks demokrasi, radikalisme juga dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah. Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa meskipun pemberontakan tidak dia benarkan, tetapi seandainya masyarakat memberontak, pemerintahan harus toleran terhadap pemberontakan dan tidak membunuh atau menghukum berat mereka. Karena dalam keadaan bagaimanapun, Muslim tidak boleh membunuh Muslim lain. Begitu pula pemerintahan tidak boleh menghukum secara kejam masyarakat Muslim. Bagi orang yang memberontak, ia bukan melawan pemerintahan, tapi melawan negara atau penguasa yang zalim. Saat ini, gerakan radikalisme yang diberi label terorisme oleh Barat telah berhasil membuat sesama Muslim saling membunuh, antara rakyat dan penguasa saling memerangi. Masyarakat disebut sebagai pemberontak dan teroris, oleh sebab itu harus ditumpas dan dibunuh. Sungguh suatu pemandangan yang tragis dan menjadi tragedi kemanusiaan yang memilukan karena pembodohan berhadapan dengan politik global Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya. Misi perdamaian dapat terwujud jika dalam suatu komunitas menjunjung tinggi etika dan moralitas yang diejawantahkan dalam demokrasi yang proporsional, yang tidak mengabaikan etika dan moralitas dengan tidak melihat kasta, etnis, bangsa tertentu. Semua sama di hadapan Sang Pencipta, dan oleh karena itu tidak boleh saling membunuh dengan alasan demokrasi atau memberantas terorisme dan radikalisme. Dengan pendekatan kultural mengetuk dan sekedar mengetuk hati orang, siapa tahu mereka bersedia turut memenuhi panggilan kebenaran Tuhan. Dengan sikap moderat seperti ini, tampilan Islam akan lebih menawan dan menebar perdamaian, tidak dengan cara kekerasan atau pemaksaan, apalagi dengan melakukan kekerasan untuk tujuan formalisme agama dengan negara yang dalam catatan sejarah selalu menemui kegagalan. Pemikiran politik yang berbasis pada paradigma integralistik mendorong bangkitnya paradigma bipolar dengan terminologi Dar al-Harb dan Dar al-Islam, mendatangkan akibat yang sangat dahsyat bagi segi positif maupun segi negatifnya. Di kalangan umat Islam, di mana saja terdapat perasaan tidak senang tertentu terhadap non-muslim oleh berbagai alasan dan latar belakang. Namun di barat dikenal sebagai antisemitisme yang sempat memuncak menjadi genocid dan Holocaust oleh Nazi Jerman. Perasaan kurang positif muslim terhadap non-muslim tidak ada artinya, bahkan masih dalam batas-batas yang wajar dan manusiawi. Seperti halnya setiap perasaan yang ada pada satu kelompok terhadap kelompok lain. Prasangka dan stereotip negatif adalah bagian dari kenyataan hubungan antar kelompok. Namun tidak semua kelompok membenarkan adanya prasangka dan stereotip kepada kelompok lainnya. Dan banyak dari mereka setidaknya yang membangun visi politiknya dengan dasar paradigma simbiosis dan kaum substansialis yang berkomitmen untuk memberantasnya. Kaum muslim dalam hubungannya dengan agama-agama lain, khususnya Yahudi dan Kristen, dapat dikategorikan sebagai kelompok yang berkomitmen untuk memberantas stereotip negatif. Peradaban manusia yang tinggi dapat terwujud dalam kehidupan politik yang demokratis. Kyai Haji Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa di mana-mana gerakan agama secara aktif mendorong upaya penegakan demokrasi. Artinya semua agama sesungguhnya mengajarkan spirit demokrasi. Sehingga secara simplistas Bahtiar Effendi mengatakan bahwa jika dalam suatu negara atau komunitas terjadi kekerasan, maka pertanyaannya adalah apakah agama itu masih fungsional apa tidak. Bagi Gus Dur,
eksklusivitas suatu agama atas agama-agama lain merupakan faktor pemicu adanya kekerasan agama baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Dinamika intern agama-agama di dunia menunjukkan benturan keras antara mereka yang ingin melakukan transformasi kehidupan masyarakat dari titik tolak keagamaan dan mereka yang mempertahankan status quo keadaan dengan segala daya upaya konsep demokrasi sejalan dengan pemikiran pluralisme yang menyamakan derajat dan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang dengan tidak memandang asal-usul, etnis, agama, jenis kelamin, dan bahasa ibu. Sementara agama hanya sebatas saling toleransi, kesepahaman, dan menghormati dalam berlain agama dalam suatu negara. Dalam bahasa perbandingan agama, agree in disagreement, setuju dalam perbedaan, yang diturunkan dari konsep lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak boleh saling mencerca dan saling memperolok-olok. Dengan demikian akan terwujudlah perdamaian dalam masyarakat atau negara. Realitas sejarah memperlihatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memerangi para pemimpin disebabkan pembunuhan, pengkhianatan, atau ketidakadilan yang mereka lakukan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerangi masyarakat hanya karena mereka menolak Islam. Sistem penyelenggaraan negara yang demokratis masih diperdebatkan juga sebab menurut mereka konsep demokrasi ala barat tidak diberlakukan, bahkan menyesatkan. Demokrasi adalah salah satu sistem politik dan sosial yang timbul dari barat yang dikenal oleh peradaban barat modern dan peradaban Yunani kuno. Islam pada dasarnya dalam masalah-masalah hidup, keorganisasian, sistem dan sarana yang dipakai untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan filsafatnya. Tidak selalu menutup, begitu pula tidak senantiasa menerima bagi semua yang datang dari luar tanpa memahami dan melakukan ijtihad. Namun demikian, karena karakter khas dari aliran pemikiran fundamentalisme adalah menolak interpretasi dan ijtihad, maka mereka menolak sistem politik demokrasi. Terhadap struktur pemerintahan, jelas kaum fundamentalis bersifat romantis. Menurut Leonard Binder bahwa fundamentalisme adalah aliran yang bergerak romantis pada Islam periode awal. Mereka ingin mengembalikan sistem khilafah pada masa klasik sebagaimana zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Atas dasar keyakinan tersebut, mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan dalam memperjuangkan cita-cita dan tujuan mereka. Segalanya menghadang implementasi syariah atau apa saja yang bertentangan dengan teks ajaran agama, mereka posisikan sebagai ajaran jahiliyah. Termasuk tren modern dewasa ini, seperti kebebasan individual, pluralitas keagamaan, suasana sekuler, rasionalisme, revolusi, seks revolusi dalam cara berpakaian, musik pop, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.